Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fazri dengan NIM 2019-870085. Sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul meningkatkan kemampuan pukulan depan melalui metode latihan push up dan plank pada siswa SMPN 122 Jakarta Utara. Dengan dosen pengampu Ibu Diah Handikasari. Bab 1, pendahuluan. Pencaksilat merupakan cabang olahraga bela diri bangsa Indonesia yang dikenal sejak zaman nenek moyang. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, dalam pembelajaran cabang olahraga bela diri pencaksilat diajarkan macam-macam teknik dasar pencaksilat. Teknik yang perlu dikembangkan dalam pencaksilat meliputi langkah dan pola langkah, sikap pasang dan pengembangan teknik belaan, teknik serangan, dan teknik jatuhan. Ditinjau dari pelaksanaan pembelajaran pencaksilat di SMPN 122 Jakarta Utara dilaksanakan secara konvensional. Guru menjelaskan teknik pukulan lurus pencaksilat, memberikan contoh pukulan lurus, dan selanjutnya memberikan aba-aba siswa untuk melakukan pukulan depan yang dilakukan secara klasikal atau bersama-sama dari pembelajaran yang dilakukan secara konvensional. Ternyata, sebagian besar siswa kurang mampu memukul dengan power atau sebagian siswa memiliki power yang lemah dalam pukulan pencaksilat ini. Kondisi ini demikian mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak tercapai karena tidak sesuai harapan. Siswa tidak memiliki power yang cukup sehingga kurang maksimal dalam melakukan pukulan lurus. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul meningkatkan kemampuan pukulan dengan pencaksilat melalui metode latihan push up dan plank pada atlet SMPN 122 Jakarta Utara. Bab 2, pembahasan. Kajian teori. Yang pertama, pukulan depan pencaksilat. A. Hakikat pencaksilat. Pencaksilat berasal dari dua suku kata, yaitu pencak dan silat. Pencak berarti gerakan dasar bela diri yang terkait pada peraturan. Silat mempunyai pengertian gerak bela diri yang menyempurnakan yang bersumber pada kerohanian yang suci murni. Guna keselamatan diri atau keselamatan bersama. Menghindarkan diri dari bala bahaya atau bencana. Menurut Sri Hati Waryati dan Agus Mukholid, pencaksilat adalah hasil budaya manusia untuk membela dan mempertahankan eksistensi dan integritasnya terhadap lingkungan hidup dan alam sekitar untuk mencapai keselarasan hidup yang meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan dan Maha Esa. B. Nilai-nilai luhur pencaksilat, yaitu mencakup 4 nilai luhur pencaksilat: aspek olahraga, aspek seni gerak, aspek spiritual, dan aspek bela diri. Yang C, jenis-jenis pukulan pencaksilat, yaitu ada pukulan depan, pukulan samping, pukulan sangkol, dan pukulan melingkar. Yang D, hakikat pukulan depan. Pukulan depan adalah pukulan seperti pukulan tinju. Pukulan ini mengarah ke depan, tangan mengepal, dan tangan satunya lagi menutup atau melindungi dada. Secara melakukan pukulan ini adalah sikap kuda-kuda dan kepalkan kedua tangan dan letakkan di samping pinggang. Selanjutnya pukulan tangan lurus ke depan. Pada saat memukul, kepalan tangan menghadap ke bawah. Setelah dasar ini dilakukan, untuk siap dapat menggunakan variasi pasangan. Yang kedua, metode latihan push up dan plank. Pengertian latihan yang berasal dari kata training adalah salah satu proses penyempurnaan kemampuan olahraga yang berisikan materi, teori, dan praktik. Menggunakan metode atau aturan pelaksanaan dengan pendekatan ilmiah, memakai prinsip-prinsip latihan yang terencana dan teratur, sehingga tujuan latihan dapat tercapai tepat pada waktunya. Salah satu ciri dari latihan, baik yang berasal dari kata training, adalah beban latihan. Beban latihan merupakan rangsangan motorik atau gerak yang dapat diatur dan dikontrol oleh pelatih maupun atlet untuk melakukan kualitas fungsional sebagai peralatan tubuh. Yang B, prinsip latihan dibagi dua, yaitu durasi latihan dan intensitas latihan. Yang C, hakikat metode latihan push up. Push up merupakan gerak yang menggabungkan seluruh tubuh, meskipun gerakannya dilakukan oleh sendi, pergelangan tangan, siku, dan bahu yang melibatkan anggota tubuh bagian atas dengan target utama yaitu otot pectoralis major, deltoid anterior, rhomboideus, trapezius, coracocabalis, serratus anterior, bicep, dan tricep.
Tetapi gerak push up juga melibatkan otot abdominal yang mempertahankan kekuatan tulang belakang serta otot gluteus dan quadriceps yang menjaga pinggul dan lutut tetap lurus. Bahkan otot betis juga ikut terlibat dalam gerakan push up. D. Teknik cara melakukan metode push up, yaitu ada 4. Cara melakukan push up adalah ambil sikap tiarap dengan kedua kaki lurus, telapak tangan memegang meja, tungkai lutut dan menampakkan lantai. Gerak dada mendekati ujung meja dan menekuk sikut sambil menarik napas kembali pada posisi awal dengan meluruskan siku sambil menghembuskan napas dan dilakukan dalam keadaan punggung lurus. Yang E, jenis-jenis metode latihan push up dibagi 2, yaitu diamond push up dan push up dengan bangku. Yang F, hakikat metode latihan plank. Dapat disimpulkan bahwa latihan plank adalah salah satu bentuk latihan kekuatan otot lengan dengan karakteristik menggunakan kontraksi otot sangat cepat, yaitu otot lengan harus selalu berkontraksi baik pada saat melakukan pukulan maupun dalam kondisi siap dan waktu yang cepat. Sehingga selama bekerja, otot hanya memiliki sedikit sekali waktu untuk relaksasi. Banyak manfaat dari latihan plank ini, contohnya itu dapat membakar lemak, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan koordinasi membangun kekuatan tubuh. Adapun bentuk-bentuk variasi plank yaitu elbow plank dan strength arm plank. Yang G, hakikat otot lengan. Berdasarkan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot lengan adalah kemampuan otot lengan dan mengangkat sebuah benda dengan berat tertentu serta membangkitkan tenaga terhadap suatu tahanan dalam suatu kontraksi maksimal. Kekuatan otot lengan di sini adalah atlet mampu melakukan pukulan yang keras dan tepat, namun tetap dalam kondisi yang stabil serta pertahanan yang maksimal. Kerangka berpikir. Kekuatan otot lengan dalam pencaksilat adalah salah satu bentuk latihan, yaitu push up dan plank. Banyak sekali bentuk variasi latihan plank dan push up, tetapi untuk atlet usia dini dapat menggunakan bentuk latihan plank dan push up yang sederhana saja. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka berpikir, maka dirumuskan jawaban hipotesis dalam penelitian ini terhadap pengaruh variasi latihan plank dan push up terhadap kekuatan otot lengan pada atlet bulu tangkis putra klub Patunas Kuala Tungkal. Bab 3. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat pengambilan data penelitian dilaksanakan di Aula Olahraga Sekolah SMP 122 Jakarta Utara dan pengambilan data per tes dan post-tes dilaksanakan di Aula Olahraga Sekolah. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember pukul 4 sampai 6 sore. Penelitian dilaksanakan selama 12 kali pertemuan dengan frekuensi latihan 3 kali seminggu dan ditambah 1 kali tes awal dan 1 kali tes akhir. Metode penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diuraikan sebelumnya bahwa penelitian dilakukan untuk menentukan informasi daya tahan kekuatan otot lengan. Sehubung dengan hal tersebut di atas, maka peneliti menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, menggunakan metode eksperimen dengan teknik pengumpulan data dan penggunaan tes dan pengukuran. Rencana tindakan. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.